wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Lutfasri Agustin. Saya sekarang melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Pangkalan Banteng, Kalimantan Tengah. LPTK-nya dari Universitas Negeri Jakarta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, luar biasa, semangat pagi, gitu ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, luar biasa, semangat pagi. Ya, semuanya semangat ya. Kalau ini biar tambah semangat lagi, kita tepuk semangat. Ada yang tahu tepuk semangat? Yo, Ibu ajarin ya. Tepuk semangat. Ayo semuanya ikutin. Tepuk semangat. 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 Ulang sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Ada yang tahu tepuk Coca-Cola? Nggak, belum tahu ya. Ayo, tepuk Coca-Cola. Coca-Cola. Cola-Cola. Coca-Cola. Cus. Semuanya sudah semangat ya. Nah, kalau udah semangat, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Fahri pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Angga Adi. Kenapa? Hafalan. Ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang materi korosi ya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu korosi? Apa? Asal dari reaksi redoks. Yang lainnya? Rusaknya logam. Yang lainnya? Ada yang tahu? Iya, perkaratan. Nah, apa itu korosi? Korosi adalah proses rusaknya logam akibat logam tersebut berubah menjadi senyawa lain melalui reaksi redoks dengan lingkungannya. Nah, di sini kelihatan ya, gambar pertama ini ada pagar besi yang berkarat. Nah, yang kedua ini pagar besi yang dilapisi cat. Nah, kira-kira pagar besi yang mudah berkarat itu yang dilapisi cat atau yang tidak dilapisi cat? Yang dilapisi cat. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu? Karena berkuntal langsung dengan oksigen dan air. Oh ya, karena bereaksi secara langsung dengan oksigen dan air. Benar sekali ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, jadi melalui kegiatan praktikum dan demonstrasi dengan kerjasama dan rasa ingin tahu, peserta didik mampu mengajukan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi dengan benar. Yang kedua, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan presentasi dengan kerjasama dan disiplin, peserta didik mampu menyajikan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi dengan baik.
Selanjutnya, ini ada gambar. Yang pertama itu paku yang tidak berkarat, dan yang kedua ini paku yang berkarat. Nah, di sini Ibu ada artikel tentang permasalahan terkait paku tersebut. Jadi Pak Rama itu akan membangun sebuah rumah 2 bulan lagi. Pak Rama telah membeli beberapa kilogram paku yang nantinya akan digunakan untuk membangun rumahnya. Pada saat proses pembangunan rumah akan dimulai 2 hari lagi, Pak Rama hendak mengambil paku yang telah dibeli. Pak Rama kaget melihat paku-paku tersebut telah banyak yang berkarat. Pak Rama bingung mengapa paku-paku yang telah dibeli bisa berkarat padahal awalnya masih bagus. Akhirnya Pak Rama memutuskan untuk membeli paku lagi. Padahal uang Pak Rama sudah dianggarkan secara matang untuk pembangunan rumahnya. Nah, setelah mempelajari materi korosi, apa yang dapat kalian lakukan untuk mencegah masalah Pak Rama di atas agar masalah korosi tidak menimbulkan kerugian dan dampak terhadap lingkungan? Nah, kira-kira apa? Nah, nanti kalian bisa memecahkan permasalahan tersebut setelah pembelajaran hari ini ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompoknya. Nah, kalian kan sekarang duduk di bangku masing-masing. Nah, sekarang silahkan berkelompok, dibagi satu kelas ini menjadi 6 kelompok ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Nah, LKPD sama bahan ajar untuk kalian kerjakan nanti. Ini 5 ya. 2, 3, 4, 5. Nah, semuanya sudah dapat LKPD sama bahan ajarnya, sudah dapat modul? Sudah ya? Nah, nanti silakan kalian diskusi dengan teman satu kelompok masing-masing. Nah, sebelum diskusi, Ibu mau demonstrasi terkait paku yang sudah Ibu masukkan ke dalam air mentah dan minyak goreng. Nah, untuk yang pertama, ini paku yang dimasukkan ke dalam air mentah selama 3 hari. Nah, ini bisa kalian lihat apa yang terjadi di sini? Berkarat. Warna airnya berubah ya, agak kuning merah bata gitu ya. Warnanya menjadi keruh. Ini untuk paku yang dimasukkan ke dalam air mentah selama 2 hari. Hampir sama, tapi lebih keruh yang 3 hari ya. Kemudian pakunya yang dimasukkan ke dalam air yang selama 3 hari, ini warna kecoklatannya lebih banyak dibandingkan yang 2 hari. Ya. Nah, untuk yang paku dimasukkan ke dalam minyak selama 3 hari dan 2 hari, kira-kira apa yang terjadi? Di sini ada perubahan tidak? Tidak. Berarti paku yang dimasukkan ke dalam minyak selama 3 hari maupun 2 hari tidak ada perubahan ya. Ada karatnya apa enggak?
Tidak ada. Nah, sekarang kalian silahkan melakukan percobaan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Di situ ada Cuka dan Baiklin ya. Nah, masing-masing kelompok memasukkan Cuka ke dalam gelas. Gelas 1 dikasih keterangan ya, gelas 1 ini untuk Cuka. Gelas kedua itu untuk Baiklin. Gelas 3 ini Cuka dan Baiklin. Nah, komposisinya yang Cuka dan Baiklin ini sama ya, 1:1. Nah, sekarang silakan kerja kelompok. Ya. Jangan lupa timernya ya, di timer 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Sesuai LKPD-nya, jangan lupa di timer. 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Ini berkarat langsung cepat. Lebih cepat. Ini kayak lebih kelihatan banget langsung. Dilihat perubahan apa yang terjadi pada paku yang dimasukkan ke dalam larutan itu. Kayak lebih lama, lebih soalnya lebih banyak yang dicuka daripada yang Baiklin ya. Terus kalau dicampur dia tambah lebih kelihatan perubahannya lebih cepat juga. Tapi cuka itu ya sih ujungnya udah mulai berkarat, mulai dikit-dikit. Kalau yang di Baiklin itu belum ada perubahan sama sekali, masih tetap aja kayak di awal. Kalau ini udah kelihatan banget. Ya. Ini perubahannya apa yang terjadi pada Cuka Baiklin sama Cuka plus Baiklin? Yang Cuka belum berkarat, tidak ada perubahan. Iya, selama 5 menit itu belum ada perubahan. Oh, selama 5 menit belum ada perubahan. Kalau yang di Baiklin sedikit. udah lumayan sedikit menit. Oh, sudah ada perubahan. Perubahannya apa?
Warna airnya berbeda. Oh, warna airnya berubah. Oh, pakunya berubah. Ada kuning-kuning. Itu loh di bawah ya. Oh ya. Kalau ini jadi cepet, cuma sampai 5 menit juga udah mulai ada perkarakan. Oh ya. Jangan lupa LKPD-nya ya dikerjakan. Untuk kelompok ini, perubahan apa yang terjadi yang kalian lihat selama percobaan? Tadi yang suka sama ditambah baseline itu kan udah kelihatan deh ininya lebih cepat dari yang lain, cepat reaksinya, dia langsung berkarat. Terus untuk yang baseline dia nggak ada muncul bui-bui. Kalau yang ini kan muncul yang bagian suka nih. Kalau yang ini tuh kayak langsung karatan gitu. Oh, langsung karatan ya? Iya, di situ. LKPD-nya jangan lupa dikerjakan ya. Sini lagi. Perubahan apa yang kalian lihat pada percobaan ini? Karatnya Bu. Bagian larutan yang mana? Yang baik ini suka. Baikin dan cuka. Ya, pakunya juga. Belum malah saya bikin. Kalau yang cukanya apa perubahannya yang terjadi? Masukin aja nih. Ya, nggak apa-apa. Ini terlat sedikit ketampet. Cukanya apa yang terjadi? Masih berbuih-buih aja. Buih Belum aja. berkarat. Kalau bagian baiklin Belum terjadi apa-apa. belum terjadi apa-apa. Iya. Ya. LKPD-nya ya, jangan lupa dikerjakan. Ini yang kalian lihat perubahannya apa? Masih berapa menit mulai mau ke 10. Oh iya, mau kok. Baiklin sama cukanya karatnya udah tambah banyak kayak sama gelembung-gelembungnya. Yang baik klip sudah mulai agak-agak berkarat dikit. Oh, baiklin mulai berkarat. Untuk yang cuka gimana? Cuma kayak gitu aja. Gelembung-gelembung aja. Oh. Jangan lupa LKPD-nya ya. Perubahannya apa yang terjadi? Cuka itu cuma terjadi gelembung-gelembung dan Gelembung-gelembung aja. mulai ada karat-karatnya. Mulai ada karat-karatnya. Di atas dan bawahnya udah ada kayak karatnya gitu dikit. Iya. Untuk yang baiklin Ini dari awal nggak ada perubahan. nggak ada perubahan. Apa? Karat dikit. Karat dikit. Ya, warna larutannya juga mulai berubah ya. Warnanya agak berubah dikit ya. Untuk yang cuka plus baiklin, Dari awal udah ada reaksinya gitu. Pas Oh. dimasukin langsung muncul banyak gelembungnya. Warnanya juga langsung berubah jadi merah-merah bata gitu. iya, bagus sekali ya. Dan sekarang silakan LKPD-nya dikerjakan. Nah, waktu untuk diskusi mengerjakan LKPD sudah selesai ya. Tadi Ibu berikan waktu sekitar 30 menit. Nah, waktunya sudah selesai, sudah habis. Sekarang silakan ada kelompok yang mau presentasi. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan, presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Nama saya Aisyah Maudina Rahmawati. Nama saya Rizka Asyati. Nama saya Mariana Lutfi Rebeka.
Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah rumusan masalah yang kita dapat dari orientasi masalah. Pak Rama akan membangun sebuah rumah 2 bulan lagi, yaitu tentang paku yang sudah dibeli Pak Rama yang mengalami perkaratan atau korosi. Pertama, rumusan masalahnya adalah apa saja faktor terjadinya korosi pada paku besi. Yang kedua adalah bagaimana cara mencegah korosi pada paku besi. Setelah itu adalah bagian hipotesisnya. Berdasarkan rumusan masalah di atas, kita dapat kita ketahui bahwa satu, air dari kelembaban udara adalah salah satu yang mempengaruhi terjadinya korosi, yaitu air dari kelembaban udara. Kedua adalah gas oksigen atau O2. Yang ketiga elektrolit. 4, permukaan logam yang tidak rata. 5, terbentuknya sel elektrokimia. Dan 6 adalah pemanasan. Dan berikut ini adalah cara untuk mencegah korosi, yaitu pertama pengecatan, kedua pelapisan dengan plastik, 3 pelapisan dengan minyak atau oil, 4 pelapisan dengan timah atau SN, pelapisan dengan zinc atau galvanisasi, 7 mengontrol kelembaban udara. Selanjutnya kita dapat menuliskan variabel percobaan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah variabel kontrol. Jadi variabel kontrol itu terdiri dari jenis paku, ukuran paku. Dan yang kedua adalah variabel manipulasi. Yang pertama ada minyak goreng, air mentah, cuka, bakelin, cuka dan bakelin. Dan yang ketiga adalah variabel terkait atau respon, yaitu perubahan yang terjadi pada paku. Lalu kita dapat menuliskan bahan dan alat. Alatnya terdiri dari 3 gelas plastik, tip X, pulpen, dan stopwatch. Dan bahannya ada paku, jarum pentul, cuka, dan bakelin. Selanjutnya kita melakukan eksperimen atau percobaan. Nah, prosedur percobaannya yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan yang sudah disebutkan tadi. Lalu pada gelas A kita beri larutan cuka, pada gelas B kita beri larutan bakelin, dan pada gelas C kita beri larutan campuran antara bakelin dan cuka dengan perbandingan 1:1. Kemudian masukkan paku dan jarum ke masing-masing gelas. Lalu kami mengamati perubahan yang terjadi di setiap 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Jadi pada 5 menit pertama itu tidak ada perubahan yang terjadi pada gelas cuka. Begitu juga dengan bakelin. Namun pada campuran cuka dan bakelin sudah mengalami perkaratan. Lalu pada 10 menit, pada menit ke-10 belum ada juga perubahan di cuka pada larutan cuka. Lalu pada larutan bakelin terjadi sedikit perkaratan, dan pada campuran larutan cuka dan bakelin sudah mengalami perkaratan yang cukup banyak. Pada menit ke-15 tidak ada perubahan juga di larutan cuka. Pada larutan bakelin sudah mulai berkarat, sudah sedikit berkarat, dan pada larutan campuran antara cuka dan bakelin sudah sangat berkarat. Berdasarkan hasil percobaan tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus kami jawab. Soal pertama, pada gelas mana paku yang tidak mengalami korosi? Yaitu pada gelas minyak. Alasannya mengapa? Karena minyak memiliki kerapatan yang tinggi, sehingga permukaan paku tidak mudah dimasuki oleh air dan oksigen. Soal yang kedua, pada gelas mana paku paling cepat mengalami korosi? Yaitu pada gelas cuka, campuran cuka dan bakelin. Alasannya karena cuka dan bakelin merupakan asam yang kuat. Soal yang ketiga, tuliskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya korosi berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Faktor-faktornya adalah air dan elektrolit. Soal yang keempat,
Tuliskan gagasan atau ide pencegahan yang paling efektif untuk mencegah terjadinya korosi pada permasalahan ini. Yang pertama, menyimpan paku di dalam keadaan tertutup atau wadah tertutup. Yang kedua, menyimpan di tempat yang terhindar dari sinar matahari. Yang ketiga, menyimpannya di dalam kaleng seng dan bisa juga dibungkus dengan koran. Mungkin begitu saja hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya presentasi dari silakan kembali ke tempat duduknya. Presentasi yang sudah dilakukan teman kalian tadi sudah sangat lengkap sekali ya. Tadi sudah ada penjelasan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan korosi itu terjadi. Ada yang masih ingat tadi apa? Air dan elektrolit, kelembapan udara, pemanasan, ya. Kemudian, ya sudah. Kemudian cara mencegah agar tidak terjadi korosi, apa? Melapisi dengan koran, ya. Melapisi dengan cat, minyak atau oli, ya, tidak terkena sinar matahari. Kemudian yang dari percobaan yang sudah kalian lakukan tadi, yang terjadi korosi atau perkaratan dalam waktu cepat, yaitu pada larutan cuka plus baiklin. Karena larutan cuka dan baiklin ini merupakan asam kuat dan elektrolit, jadi menyebabkan paku itu cepat berkarat ya. Nah, dari hasil pembelajaran hari ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Kita hari ini belajar apa saja? Ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya apa untuk pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Kesimpulannya tadi yang pertama, belajar apa saja? Pelajaran hari ini adalah setelah melakukan praktikum kita dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi korosi dan cara untuk mencegahnya. Iya, terima kasih. Namanya siapa? Neng Hana. Neng Hana. Ya, tepuk tangan buat Neng Hana. Ya, hari ini kita mengetahui yang pertama cara mencegah terjadinya korosi, terutama yang ada di lingkungan sekitar kita. Seperti yang artikel Pak Rama tadi ya, sudah beli paku dalam jumlah banyak untuk bangun rumah, ternyata setelah disimpan berbulan-bulan terjadi perkaratan karena Pak Rama tidak mengetahui cara menyimpan paku dengan benar. Kalau kita belajar tentang ini, kita jadi tahu, oh ternyata paku itu bisa mengalami perkaratan atau korosi jika disimpan secara tidak benar. Misalnya dalam kondisi lembab, terpapar sinar matahari, atau disimpan di tempat-tempat yang gampang untuk bereaksi dengan oksigen dan air gitu ya. Jadi cara mencegahnya kita sudah tahu, cara mencegah terjadinya korosi, faktor-faktor yang menyebabkan korosi itu apa saja kita tahu. Jadi harapannya setelah belajar hari ini kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, untuk hari ini, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih semuanya. Sebelum itu kita evaluasi terlebih dahulu. Siapkan ponselnya. Kalian bisa scan barcode di depan ya. Ada yang tahu kan ya cara scan barcode? Atau bisa masuk link Quizizz dan masukkan PIN yang ada di depan. Ini kelihatan?
Nah, sekarang sudah dimulai, silakan dikerjakan di gadget masing-masing. Nah, ini sudah mulai masuk. Untuk evaluasi hari ini sudah semua ya? Ya, selamat untuk Sultan dan Cahaya mendapatkan peringkat pertama dan kedua. Selamat. Nah, untuk yang lainnya lebih giat belajar lagi. Ibu yakin kalian kan punya semangat belajar yang tinggi ya. Dari pembelajaran yang tadi itu sudah terlihat sekali bahwa kalian itu sangat aktif, sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini itu menarik buat kalian dan kalian semakin menyukai pembelajaran kimia ke depannya ya. Nah, sekali lagi kita tepuk semangat ya, tepuk semangat. Semangat. Ya, untuk hari ini cukup sekian. Nah, tadi di awal pembelajaran kita awali dengan doa, jadi di akhir pembelajaran kita akhiri dengan doa. Silakan Fahri pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dan berdoa kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Ya, ada kurang lebihnya untuk hari ini. Ibu mohon maaf. Terima kasih banyak atas kerjasamanya teman-teman untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.